video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno. Tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya, ini orang penjahat. Saya berkali-kali menulis surat supaya Pak Harto dijadikan pahlawan. Ditolak. Seolah-olah orang ini gak pernah ada jasanya dalam hidup ini. Padahal orang mengerti kalau kita biarkan waktu itu, bukan Pak Harto yang mengambil alih keadaan. Lain republik ini ceritanya. Tapi sebagian orang bisa melobi supaya Pak Harto tidak dianggap. Bangsa Amerika itu mau penjahat perang kayak George Bush saja tetap aja kasih tempat. Ya kan? Dari Pak Harto jatuh, turun ke Pak Habibie. Karena dekat sama Pak Habibie dari kuliah. Almarhum Pak Adi Sasono kenalin saya ke Pak Habibie. Pak Habibie, ini ada anak orang kampung nih. Mas Adi itu dengan paman saya dekat sekali. Tapi ini lebih pintar dari pamannya Pak Habibie. Terus kita ngobrol. Siapa itu paman? Paman saya Ziyad Salim namanya. Masih ada di Lombok. Jadi akhirnya kenal dari awal dengan Pak Habibie ya, dan suka kadang-kadang diajak ke Jerman ngobrol kita di sana. Pak Habibie, saya bilang kepada teman-teman, Habibie lain. Ini memang menterinya Soeharto yang disukai Soeharto, tapi Habibie sebagai manusia lain. Dia khazanah pikirannya itu orang maju, orang Eropa ini pikirannya. Dia udah menjadi kelas menengah atas di Eropa sebelum kembali ke Indonesia jadi menteri. Wawasannya modern. Dia memimpin badan industri strategis yang begitu banyak. Oh nggak bisa, orde baru. Ganyang Habibie, jatuhkan Habibie. Akhirnya Pak Habibie ya, kebesaran hatinya. Dia bilang, waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Dan kita menyesal padahal ini orang dikasih waktu setahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman setahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega, ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo, kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY, tegang lagi Bang, pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7 mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah. Tapi nggak usah seret-seret yang lain dong gitu loh. Karena kan kalau bicara soal etik tidak etik, kita semua ada persoalan etik tidak etik.